Ada penjelasan hukum fikih juga sini tentang tata cara mandi junub. Ini harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan tentang cara-caranya. Yang pertama kata beliau, orang yang mandi mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, seperti kalau kita mau wudu, telapak tangan saja 3 kali dicuci. Ini sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah kemungkinan dia pada saat biologis mungkin memegang kemaluan pasangannya, mungkin menyentuh benda-benda atau haram, sesuatu yang dianggap kotor, maka dia mencucinya. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dari depan dan belakang secara baik dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Ini tentu kenapa dikatakan tangan kiri, karena Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan dalam cebok atau membersihkan diri. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Aisyah berkata, Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan kecuali kepada hajat-hajat yang baik, dan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, dengan catatan tetap menjaga wudu dari perkara yang membatalkannya dan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan manapun. Jadi artinya mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan sampai bersih, kita mau pakai sabun juga lebih bagus ya. Sampai udah bersih benar-benar lalu kita wudu. Kemudian setelah wudu seperti wudu sholat, yang keempat menyela-nyela rambut dengan jari-jari sebanyak 3 kali. Jadi ambil air di jari-jari kemudian disentuhkan di bagian kulit kepala sebanyak 3 kali. Yakni orang yang mandi membasahi tangannya dengan air kemudian menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya, yakni melewatkan jari-jarinya pada sela-sela rambutnya. Yang kelima, mengguyurkan 3 cidukan air sepenuh 2 telapak tangan. Kalau kita 1 timba sekarang, shower juga tentu sudah masuk, ke atas kepala hingga kulit kepala basah dengan sempurna. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW mengguyur setelah memegang bagian sisi kanan kepala sehingga terasa di kulit kepala airnya, maka mengguyur sebelah kanan bagian tubuh 3 kali, baru kemudian mengguyur sisi kiri dan seluruh tubuh. Selanjutnya yang keenam, membasuh tubuh sebelah kanan, dimulai dengan bagian tubuh paling atas kepala, lalu paling bawah, artinya biarkan air mengucur sampai ke bawah. Disertai catatan untuk tidak menyentuh kemaluan, serta seperti telah disinggung, untuk menjaga wudu agar tidak batal. Karena wudu tadi yang dipakai itu boleh dipakai sholat setelahnya, asal tidak batal. Tapi kalau setelah kita wudu, lalu kita mandi, lalu kita pakai sabun lagi, diletakkan di kemaluan tersentuh, maka batal wudu yang awal. Nanti kalau mau sholat dia harus wudu lagi. Yang ketujuh, membasuh tubuh sebelah kiri, dimulai dengan bagian tubuh paling atas, kemudian paling bawah. Kedelapan, membasuh tubuh dengan air secara baik, artinya semua kena ya sela-sela tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah disertai catatan agar memperhatikan untuk mencuci ketiak, pusar dan belakang lutut. Ya. Ini tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kena air, maka digosok di bagian ketiak. Di situ dijelaskan. Kemudian bagian pusarnya kan ada lubang, dikhawatirkan tidak kena air pada saat mandi junub sehingga mandi junubnya tidak sempurna. Kemudian juga bagian belakang lutut, ya, biasanya ada lipatan di atas betis, antara betis dengan paha belakang. Setelah itu ia pergi ke tempat sholatnya tanpa perlu berwudu kembali, asal dia tidak membatalkannya. Kalau kesentuh kemaluan, keluar angin, kencing, maka ini semua berarti batal wudu awal. Untuk sholat dia harus wudu lagi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsila yadayhi thumma yufrigha biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-salah thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'r hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'si 3 hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Ketika mandi janabah, mula-mula beliau SAW mencuci kedua telapak tangannya. Lalu beliau menuangkan dengan telapak kanan atau dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluan. Maksudnya Nabi SAW ambil cidukan air dengan tangan kanan ditaruh ke tangan kiri yang mencebok kemaluannya. Sudah kita jelaskan tadi, kanan tidak boleh memegang kemaluan. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut hingga ketika merasa bahwa beliau sudah menyempurnakannya, maka beliau menciduk 3 kali cidukan dengan kedua telapak tangan untuk diguyurkan pada kepalanya, lalu mengguyur seluruh tubuhnya, lantas membasuh kedua kakinya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita mengenai tata cara mandi janabah. Muslim meriwayatkan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa'anqudu li ghuslil janabah wa fi riwayat lil haidati wal janabah. Qala la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki 3 hathayat
thumma tufidina alaikil ma'a fatathurin. Aku adalah seorang wanita yang biasa mengencangkan jalinan rambutku, maksudnya menguncirnya. Apakah aku harus melepasnya kalau aku mandi janabah? Kalau ada kunciran? Maka dalam satu riwayat, apakah aku harus melepasnya kalau aku dalam keadaan haid atau junub? Maka Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Tapi cukup bagimu mengguyurkan pada kepalamu 3 kali cidukan, lalu kamu guyurkan air pada tubuhmu, maka kamu menjadi suci. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 259. Jadi perlu dipahami juga ya, mandi junub ini ringan sekali. Bukan mandi yang berat, seperti sering dibayangkan. Karena ada juga orang, pada saat pasangannya ingin mengulangi biologis, dia nggak mau. Kenapa? Malas mandi. Ini bukan masalah malas mandi. Mandi mudah, bukan sulit. Jadi jangan selalu dibayangkan kalau saya tadi mandi, sekarang biologis lagi, harus keramas lagi dengan sampo segala macam. Nggak. Pakai air, tadi sudah pakai sampo, sudah pakai sabun. Sekarang mandi yang kedua ini mandi membasahi. Syarat saja supaya junub itu bersih, bisa sholat gitu kan. Dengan tadi mengguyurkan sampai 3 timba air, ya dibahasakan dalam hadis ini. Adapun tentang mandi wanita dari haid, maka para ulama berselisih mengenai kewajiban melepas jalinan rambut kepalanya atau ikatan. Namun yang sahih bahwa ia tidak wajib mengurai rambut kepalanya berdasarkan hadis terdahulu. Dalam suatu riwayat, apakah aku mengurainya karena haid dan janabah?